Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Nah, kali ini rodok serius dikit guys. Nek serius sih klambine ya kudu menyesuaikan. Jadi kali ini kita akan bahas kenapa sih kecelakaan bis dan truk itu selalu berulang ya. Maksudnya banyak kejadian-kejadian yang lalu jadi viral karena itu bis dan truk. Kalau secara jumlah sebenarnya 70% itu melibatkan kendaraan kecil, sepeda motor ya. Tapi karena kalau bis dan truk itu sekali terjadi efeknya sangat besar, maka itu biasanya lebih viral. Tapi ya selalu terulang. Nah, ini saya kali ini akan membahas pemikiran dan tulisan dari Bapak Ahmad Wildan. Beliau adalah praktisi transportasi jalan, profesional safety engineer, investigator KNKT, dosen PKTJ Tegal, Poltrada Bali, dan PTDI STTD, anggota MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia, Organda, Ikatan Ahli LLAJ, IMI, Dewan Kehormatan Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia, anggota IRSP, anggota Himpunan Pengemudi Indonesia. Jadi Pak Wildan ini sangat lengkap kompetensinya di bidang keamanan. Nah, beliau bikin tulisan lalu di-share ke grup dan saya sudah mendapatkan izin untuk merangkum dan membuat presentasi untuk kita sharing ke masyarakat. Dan harapannya nanti teman-teman misalkan, oh yang ini cocok atau yang ini kurang, Anda bisa ngasih masukan di komen atau Anda boleh nge-cut video ini lalu Anda share di entah platform Anda apa, ya kan? Sehingga makin banyak pemikiran ini semoga sampai ke regulator dan makin banyak orang yang aware tentang masalah ini. Oke, baik pengusahanya maupun regulator di daerahnya masing-masing. Oke, nah ini langsung aja kita mulai ya. Yang ini pakai slide saya baca di sini. Oke, langsung aja. Nah, kenapa sih kok selalu berulang? Ini ada 4 bab yang akan dibahas, ya kan? Kenapa kecelakaan selalu berulang? Ya, apa yang menjadi faktor penyebab? Bagaimana faktor-faktor itu terbentuk? Dan bagaimana memutus rantai ini? Ya tentu solusinya gimana? Karena kalau nggak ada solusi, percuma. Kayak Anda demo, bla bla bla, oh kayak gini nggak bener. Saat ditanya, lah harusnya gimana? Ya nggak tahu, pokoknya saya nggak mau yang ini. Nah itu nggak mau saya. Ya kan? Kenapa kok kecelakaan terjadi dan berulang? Ya, jadi di Undang-Undang LLAJ itu keselamatan itu sebagai terhindarnya seseorang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas di jalan, ya kan? Lah risiko itu kan peluang, ya kan? Bisa iya nggak, bisa enggak. Nah, tapi semua itu diawali oleh adanya suatu hazard. Hazard itu adalah ya sama peluang yang bikin terjadi risiko kecelakaan, ya. Contohnya, nah ini hazard bisa ada di jalan. Ya kan, peluangnya itu bisa karena jalannya, bisa karena kendaraannya, atau bisa karena pengemudinya. Mitigasinya itu, lah terus rencananya gimana nih? Nah, program keselamatan harusnya fokus pada hazard, karena hazardnya dihilangkan, makin kecil penyebabnya itu terjadi, maka makin kecil risiko kecelakaan itu terjadi. Ya. Hazardnya pada jalan itu apa contohnya? Jalannya nggak standar, misalkan tikungannya terlalu tajam tapi jalannya tetap rata, sehingga sering nggak sadar orang, wah banter tuh, tikungannya rata, bagus, tapi nggak miring gini loh guys. Jadi kalau Anda mau menggok ke kanan, ya kan, kalau di sini ya kan, belok ke kanan, harusnya dia miring yang kiri lebih tinggi, sehingga saat belok itu posisinya ya kayak di sirkuit lah, gitu loh, ya kan. Tapi kalau pas mungkin PO atau Pemdanya nggak paham, ya jalannya dibuat rata aja Pak, bagus Pak, rata, pandangannya rata, bagus. Saat Anda menggok ke kanan dalam kecepatan tinggi, itu ada yang namanya gaya sentrifugal, nyeret keluar. Dan kalau orang yang nggak paham, tiap kali belok di situ, kelempar keluar terus. Solusinya apa? Menyani 3 kaki guys, di situ guys. Itu salah guys, harus diukur ya kan. Nah itu jalan, penyebabnya jalan, ya kan. Hierarki jalan yang nggak sesuai itu.
Kalau hazard pada kendaraan apa? Ya teknisnya apa? Kalau di tempat kita yang dikhawatirkan dengan telolet, basuri, itu pneumatiknya gimana? Disambung-sambung, ya kan? Minyak remnya gimana? Kampas remnya gimana? Nah, kalau hazard pada pengemudi, ya kondisi pengemudinya gimana? Mampu enggak? Sudah mengenal belum ini kendaraannya, ya kan? Karena ada yang kalau kendaraan besar itu pakai minyak rem, pakai rem sama angin, dan full air brake. Ya, jadi itu yang harus kenali. Itu. Jadi kalau tidak mau kecelakaan, ya dikendalikan hazardnya, ya kan? Kalau hazardnya bisa hilang, harusnya teoritis kecelakaannya nggak ada, ya. Nah, tapi, masalahnya selama ini, menurut Pak Wildan, KPI-nya atau suksesnya program keselamatan itu adalah pada jumlah naik turunnya kecelakaan, gitu loh. Jadi, naik kecelakaannya sedikit berhasil, ya kan? Tapi tergantung, kayak musiman gitu loh. Kayak kapan hari di tempat kami ini kalau pas Lebaran, angka lakanya nurun. Kenapa? Lah macet kok, gitu loh. Tapi harusnya kalau dihilangkan hazardnya, dalam kondisi apapun, macet nggak macet, itu nggak ada kecelakaannya, ya. Jadi kuncinya, kenali hazardnya, kendalikan, sehingga peluang seseorang celaka oleh hazard tersebut akan makin kecil. Output program keselamatan itu penurunan hazard, outcome-nya penurunan kecelakaan. Oke, nah di sini, faktor penyebab kecelakaan ya, itu ada 4. Nah, kalau di tulisannya Pak Wildan ini, saat ini kendaraan barang memegang rekor tertinggi sebagai penyebab kecelakaan di jalan raya, di jalan tol, dan rekor tertinggi nomor 2 sesudah sepeda motor secara keseluruhan. Jadi itu paling banyak sepeda motor, guys. Sebenarnya dibanding jenis kendaraan lain, kendaraan barang adalah kendaraan dengan volume terkecil. Namun kenapa bisa menjadi penyebab kecelakaan nomor 1 di jalan tol dan nomor 2 secara keseluruhan di Indonesia? Nah, ini masalahnya. Ada 1, kelelahan pengemudi, ya kan? Jadi kalau udah lelah, ya pasti reaksinya berkurang, kemudian bisa microslip atau ketiduran. Kedua, kompetensinya rendah. Karena kebanyakan ya belajarnya dari kenek ke driver, tanpa ada pengajaran yang resmi gitu loh, atau yang benernya gimana gitu kan. Pemahaman dashboard instrumennya sangat rendah, ya kan. Dan di sini teknologinya jalan terus, orangnya stuck. Dari dulu nyopir ya yang penting selamat, ya kan. Padahal di sini teknologinya kendaraan jalan, sehingga ada gapnya pengetahuan antara kendaraan dan driver ini, ya. Ketiga, performa kendaraannya jelek, di mana ya nggak dirawat, asal melaku, ya kan. Kalau kayak kita lihat yang di video-video TikTok yang di negara lain situlah, yang sampai base-nya barang dikeprui gitu kan. Nah itu performanya kendaraan jelek, ya kan. Termasuk selang-selang angin yang bocor, hidrolik yang bocor, kampas remnya udah terlalu tipis gitu ya. Kemudian adalah odol. Nah, overloading. Overloading ini sebenarnya kembali menyangkut ekonomis, gitu. Nah, nggak overload, barangnya harus diangkut 2 kali. Jadi rata-rata di sini, diangkut sekali aja, nambahin solar sedikit, boros kampas sedikit, nggak apa-apa. Itu kalkulatornya pengusahanya seperti itu. Tapi secara teknis, bebannya jadi berat banget. Makanya kendaraan tidak dapat melaju dengan kecepatan yang wajar. Di tol itu harusnya kalau masuk tol, truk itu harusnya minimal ikut 60 kilometer per jam loh ya. Sehingga apa? Jadi kalau ada mobil yang kenceng, ya kan, terus katakanlah rodok ngiwut sedikit, dia ngiri ada truk di jalur yang paling kiri. Ini kalau kecepatannya 100, ini jalannya 60, maka ini masih bisa ada 40 km per jam yang harus dipelankan dia, ya kan? Itu masih rodo nyandak. Tapi ini jalannya ngeremet 30, 40. Ini dari ini 100, dan pas dia ngelihat
sudah dekat. Berarti dari 100 ke 40 km per jam, ada 60 km per jam yang harus diturunkan. Bisa ndaknya ndak, dodol dia. Nah inilah bisa dibilang kalau ininya pelan, ndak mengikuti standarnya jalan tol, maka dia jadi penyebabnya. Ya. Atau tanjakan orang kuat, aduh ganjel tok. Nah itu penyebabnya karena ndak kuat nanjak. Atau remnya blong karena daya pengeremnya kalah besar sama daya dorongnya itu karena bebannya yang berlebihan. Itu hukum fisika, ya. Nah, paling menonjol ya paling gampang dilihat damage factor terhadap kerusakan jalan. Inilah yang bikin penyebabnya tinggi kecelakaan di jalan tol. Kasus tabrak depan belakang, ya kan? Kalau tabrak belakang tadi yang saya bilang ini disundul, kalau tabrak depan berarti remnya blong. Ngerem nggak nyanda. Tips dari saya kalau nyetir di jalan tol, di gerbang tol, saya akan ambil jalur yang khusus untuk mobil kecil. Itu. Karena kalau yang jalur di mobil besar, walaupun dia kosong, ya pengemudi mobil besar itu punya refleks ke jalur yang mobil besar, guys. Jadi kalau ada apa-apa, Anda di situ, Anda jadi remnya. Ya, jadi kita mending minggir, ngantri sedikit, nggak apa-apa, yang penting selamat. Oke? Nah, lanjut, gimana faktor-faktor itu terbentuk? Kenapa pengemudi kendaraan barang kita lebih sering terpapar oleh hazard fatigue? Fatigue itu ya capek. Ada dua masalah besar di sini. Pertama, regulasi kita tidak melindungi pengemudi kendaraan barang dan kendaraan umum terkait waktu kerja, waktu libur, waktu istirahat. Sebenarnya sudah ada aturannya, 4 jam, 30 menit istirahat, terus maksimal bisa 12 jam. Tapi, ya, di sini yang dibilang memang mereka bisa bekerja sepanjang hari, sepanjang tahun, bahkan sepanjang hidup tanpa libur. Karena tidak ada satu sistem pun di negeri ini yang memastikan hal itu tidak terjadi. Artinya apa? Ya sudah ada aturannya. Tapi tidak ada sistem untuk memastikan aturan itu berjalan. Gimana ngeceknya? Nggak bisa. Ya pasrah sama perusahaannya. Di Sumber Dalam kami kasih apa? 2 orang pengemudinya. Jadi pasti, karena kita nggak mau rugi kan kalau saya ngelihat Mas Tulus santai-santai, ayo gentenan nyopir orang bayarannya podo, paruan. Pasti itu akan membagi. Jadi itu yang kami buat di perusahaan ini. Kalau di perusahaan lain nggak tahu, ya kan? Yang kedua, tempat istirahat. Tidak ada satu regulasi yang memungkinkan mereka beristirahat dengan baik selama bekerja. Bahkan saat lelah sudah mengantui mereka. Jalanan kita sangat diskriminatif terhadap kendaraan barang. Rest area jalan tol sangat membatasi jumlah dan waktu istirahat bagi pengemudi kendaraan barang dengan satu alasan. Apa? Mereka tidak menguntungkan pengelola jalan tol saat menggunakan rest area. Mung siji, awake gede, jajannya podo-podo, paling nasi bungkus 1 ya toh, rokok, minum, selesai. Kan lebih baik 5 kendaraan pribadi, ya kan, secara luasan tempat mungkin. Ya, itu bisa dipahami, ya kan. Lalu, kalau di luar non-tol, mereka juga takut. Tidur nanti dipalak lah, kena preman lah, kena pungli, dan lain-lain. Sehingga tidak ada perlindungan. Jadi, bikin capek. Ya. Yang kedua, ini tulisannya Pak Wildan lucu. Sepanjang Indonesia merdeka, tidak ada sekolah mengemudi atau sertifikasi bagi pengemudi kendaraan besar seperti bis dan truk. Mereka belajar mengemudi otodidak atau diajari oleh bosnya. Karena semua pengemudi bis dan truk selalu diawali dengan profesi pembantu pengemudi, kenek, yang kemudian belajar mengemudi dari pengemudinya. Ya, jadi, ini juga yang mulai saya rintis. Jadi di Kutoarjo, sejak pandemi kemarin saya buka kursus setir bis, dan hingga saat ini sudah kami resmikan sebagai LPK. Ke depan, semoga, ini kan proses ya guys, nggak bisa. Jadi nggak bisa langsung wah keluar sertifikatnya, nggak. Tapi kami sudah melalui langkah itu. Dan saya juga sudah sharing ke Pak Wildan, Pak, saya ada sekolah mengemudi, saya ada rencana untuk lanjut ke LPK, dan saat ini LPK-nya sudah terbit. Next berarti gimana kita mensertifikasi supaya ya mungkin BNSP atau apa, ya.
Sehingga driver itu bisa tahu dan diajari secara benar. Gitu. Kemudian, nah teknologi kendaraannya tuh sekarang sudah semakin maju, seperti ada ABS. Ini ada lagi, saya juga baru baca ini, rem LSPV, Load Sensing Proportional Valve. Nah ini mungkin kayak kalau kita di mobil pribadi itu self-leveling lampu depan. Jadi kalau bebannya makin berat, dia kan biasanya mobilnya jengat ini, lampu depannya kan dangak. Tapi kalau dengan sistem ini, lampunya bisa diturunkan. Nah, saya pikir ini mungkin sama, karena ada load sensing-nya, ya, untuk di rem. Oke, yang ketiga, performa kendaraan. Sebenarnya sudah ada, pemerintah bikin SMK. Tapi, nah, di moda darat, referensinya dan kiblatnya ke K3 yang lazim di dunia industri. Jadi, industri itu kayak pabrik-pabrik, ya kan? Variabel yang digunakan pada SMK Kemenhub saat ini identik dengan variabel K3. Hal ini menyulitkan dalam implementasinya. Ini benar, karena saya merasakan sendiri ya. Pertama, terkait istilah dan bentuk kegiatannya tidak bisa dipahami oleh transporter. Kedua, kalau itu diterapkan dengan baik, hazard yang terkait bisnis transportasi jalan tidak dapat dikendalikan, karena fokus dari K3 hanya sebatas bekerja secara sehat dan berkeselamatan di suatu ruang kerja yang sifatnya statis. Sementara bisnis transport jalan sifatnya sangat dinamis yang melibatkan unsur jalan dan karakteristiknya, kendaraan dan karakteristiknya, serta pengguna jalan lainnya. Oleh sebab itu, sejak regulasi SMK ini diwajibkan 2018 sampai 2025, baru bisa menjaring tidak lebih dari 200 perusahaan dari 11 ribuan perusahaan angkutan ya, untuk memiliki sertifikat SMK. Yang sudah memiliki sertifikat SMK pun sekedar mematuhi regulasi tanpa tahu manfaatnya apa. Ini bisa dibilang iya dan tidak. Jadi gini, SMK-nya benar, ini memang untuk dokumennya guys. Jadi kadang-kadang saya sampai mikir, ini kita ini suruh kerja atau suruh administratif. Karena emang formnya banyak sekali. Tapi setelah diskusi dan saya juga konsultasi ke Pak Wildan dan beliau bilang, SMK itu kalau tiba-tiba datangnya segini, itu udah pasti kopas. Harusnya SMK itu mulainya dari tipis. Apa? Ya ada kejadian apa di jalan, dibahas, dibuat mitigasinya, didokumentasikan. Satu. Nanti jalan lagi dengan ini dilaksanakan. Ada kejadian yang di luar ini, ditambahkan. Gitu guys, harusnya seperti itu. Kenapa? Karena SMK satu perusahaan angkutan dengan perusahaan lainnya bisa jadi berbeda faktornya. Dari apa? Medan yang dilalui. Kalau katakanlah jalannya Jogja Cilacap nggak pernah ketemu gunung, SMK-nya akan beda dengan yang di jalan pegunungan. Harusnya seperti itu. Tapi saat ini apa yang terjadi? Ya karena sudah ada patokannya, kita akan ikut patokan itu, ngikutin semua. Jadi hampir sama. Nah ini yang dibilang harusnya berbeda. Karena kiblatnya pada K3 industri di mana mesinnya diem, orangnya diem di situ aja. Sedangkan kalau di jalan ada pasar tumpah nggak tahu kapan, ada kecelakaan nggak tahu kapan, ada kemacetan kita nggak tahu kapan. Jadi ini yang sangat variatif guys. Itu ya. Lalu overloading. Nah, ini overloading. Overloading ini, nah ini udah langsung ini di sini dibuat, adalah manifestasi dari buruknya sistem distribusi barang di Indonesia. Jadi saat ini backbone-nya angkutan barang itu jalan, ya. Peran kereta api hanya kurang lebih sekitar 0,6% aja. Dan kita tidak punya blueprint atau cetak biru atau kita rencana jangka panjang pola jaringan lintas kendaraan barang itu akan seperti apa. Jadi kita ya di jalan tol aja ya ketemu besi gelondongan yang gede-gede itu yang kalau gelundung ya bahaya, yo ketemu kontainer, yo ketemu kambing, ya kan. Belum nanti ada juga monyet-monyet yang mengendarai kendaraan umum yang bisa oleng-oleng dan lain sebagainya itu loh. Nah itu bahaya guys. Karena moda jalan ini sangat dominan ya. Nah, ini di sini dituliskan Ketua Umum Kamselindo bahkan menyampaikan sejak 2016 gitu. Karena dominan moda jalan, banyak yang pengen masuk jadi transporter, ya kan? Sehingga yang masuk banyak banget. Akhirnya apa? Ya kalau suplainya berlebihan,
harganya tidak akan naik. Dari 2016, upah angkut barang tidak pernah naik. Sementara harga lainnya seperti spare part, BBM, PPN-nya spare part naik. Ya kan? Jadi akhirnya apa? Ya harus efisiensi. Adanya di mana? Ya akhirnya ngangkutnya didobel tadi itu. Karena keseimbangan ongkos angkut pada kondisi BEP plus 10% saat ini terletak pada jumlah muatan sebesar 30 ton atau 2 kali lipat dari daya angkutnya. Itu baru cucuk seolah-olah, ya kan? Karena apa? Pemilik barangnya tidak mau bayar mahal-mahal. Hei si A, gelem rak ongkosnya semene. Kalau si A nggak mau, si B mungkin akan mau, gitu loh, ya. Nah, sedangkan pemerintah tidak bisa ikut masuk ngatur. Tarifnya kudu semene. Lah sing membayar cicilan siapa? Atau kalau spare partnya rusak, siapa yang mau ganti gitu kan? Kalau misalkan pemerintah ikut menentukan tarif, ya. Oke, jadi kita tiba pada bab berikutnya, gimana memutus rantai kecelakaan ini? 1, pemerintah harus bikin regulasi yang melindungi pengemudi dari kelelahan dan membangun freight center secara masif. Jadi freight center ini tempat kayak rest area, tapi khusus untuk kendaraan barang, isi BBM, istirahat, dandan kalau diperlukan, mendinginkan roda, dalam kondisi yang aman dan nyaman untuk pengemudi beristirahat tanpa takut kehilangan barang atau part kendaraan. Wah, ini berarti Pak Wildan tahu kadang-kadang di tempat-tempat tertentu kalau berhenti bisa hilang guys as rodanya. Ya, makanya kadang kalau teman-teman lihat di belakang itu as roda itu antara dua bautnya di tengah itu dilas. Padahal kan itu harusnya bisa dibuka, ya kan? Kenapa? Ya supaya nggak dibuka di jalan, gitu. Ya. Freight center ini bisa dibangun di jalan tol maupun non tol. Kemudian yang kedua harus dibuat sekolah mengemudi dan sertifikasinya. Sumber Helm sudah memulai dengan kita punya LPK, ya. Ada pilot project, ya kan. Target utamanya membekali pengetahuan dan kompetensi. Lalu sertifikasi pengemudi existing, gitu. Yang kedua mempersiapkan kurikulum dan silabus, serta mekanisme sertifikasi bagi pengemudi bis dan truk yang baru. Jadi gimana tingkatannya? Harus langsung B1 itu kan sekarang bisa dari yang roda 4, kayak shuttle itu, elep-elep itu, sampai ke bis. Padahal dimensinya berbeda, ya kan? Sistem pengeremannya berbeda. Jadi ini yang harus dibuatkan silabusnya, ya. Kemudian review terhadap SMK dengan lebih mendekatkan proses bisnis angkutan jalan, sehingga SMK-nya itu benar-benar bisa dilaksanakan sistem manajemen keselamatan itu, bukan sekolah menengah kejuruan guys. Untuk overload ini pemerintah harus menyusun rencana umum jaringan angkutan barang yang mengintegrasikan ruang kegiatan, ruang lalu lintas dan simpul transportasi. Dan juga pengintegrasiannya meliputi intermoda, kendaraan besar ke kendaraan kecil maupun antar moda. Jadi bayangan saya kereta api misalkan, ya kan, ada kayak freight centernya di mana truk bisa istirahat di situ juga, lalu transfer barang ke kereta api. Dari kereta api juga misalkan datang bisa transfer ke kendaraan yang lebih kecil untuk didistribusi ke kota-kota terdekat. Begitu juga dengan pelayaran di pelabuhan, ya kan. Lalu pemerintah harus mendorong peran moda transportasi dan pelayaran dengan mengambil proporsi sekurangnya 30% dari distribusi barang nasional. Kemudian secara bertahap didorong perubahan ongkos angkut. Nah, ini bagus ini idenya Pak Wildan. Bukan dengan pemerintah masuk dalam mengatur ongkos angkutnya, tapi ngasih contoh melalui BUMN, Bulog, Semen, Krakatau Steel, dan BUMN karya itu dengan membuat skema bridging secara bertahap untuk memperbaiki ongkos angkut dari kondisi existing. Jadi harusnya BUMN ngasih contoh, aku berani bayar lebih tinggi loh, kamu harus lebih selamat. Ya kan? Dari kondisi yang BEP-nya baru didapat kalau 30 ton, ini harus diturunkan sehingga kalau mobil itu bawa 15 ton,
itu sudah cucuk Bati bisa merawat dan meregenerasi alat kerjanya. Nah ini harusnya jadi tugas BUMN. Ojo mung dikasih duit, ya dibagi yo, istilahnya subsidi, kelenger. Jadi kadang-kadang BUMN itu malah mateni pengusaha. Kenapa? Nah, jor-joran pakai duit subsidi, kita yang swasta mati guys. Itu. Hal ini memang sulit dan akan mempengaruhi harga barang di pasar, namun demikian pemerintah harus intervensi dan berani, ya kan? Paling nggak butuh 5 tahun untuk masa bridging. Nah, jika semua BUMN sudah menerapkan ongkos angkut sesuai BEP pada kondisi angkutnya, itu akan jadi contoh dan istilahnya truk-truk itu akan, wah enak angkut barangnya BUMN. Maka pasar ini, kalau yang pasar di luar BUMN tidak ngikutin harganya BUMN, maka barangnya dia tidak akan diangkut. Otomatis dia akan ngikuti, ya wes, tak tambahi ongkos angkutnya, tolong diangkut. Gitu loh. Jadi nanti harganya tidak akan kacek jauh. Itu guys. Jadi ini solusinya, ya kan, integrasi, intermoda, antar moda, lalu bridging ongkos, ya. Itu. Kesimpulannya, memutus rantai kecelakaan bis dan truk membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, pengusaha transport, dan masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran dan menerapkan solusi yang tepat, kita dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan. Jadi ini sekali lagi pemikiran dan tulisan dari Bapak Ahmad Wildan, investigator KNKT, dosen, dan banyaklah kompetensinya. Saya hanya merangkum dan berusaha menerangkan ini ke teman-teman supaya apa? Supaya informasi ini makin luas. Tolong kalau ada rekan atau teman keluarga yang juga berprofesi di angkutan, entah itu jadi pengemudinya, jadi regulatornya, yang ngurusin care atau orang-orang dinas perhubungan, tolong Anda bantu share ke mereka. Ini loh ada pemikiran seperti ini. Sehingga paling nggak bisa dimulai dari langkah yang kecil untuk keselamatan kita bersama. Kenapa? Karena angka laka yang di jalan itu guys, kalau satu orang kena kecelakaan dan dia jadi tulang punggung keluarga, maka akan ada 3, minimal 1 ya kan kalau misalkan udah berkeluarga. Istrinya akan jadi janda, ya kan? Lalu anak-anaknya menjadi anak yatim. Lah, gimana? Apakah mereka sudah punya jaminan untuk mendapatkan pendidikan yang baik kalau tulang punggung keluarganya tidak ada, gitu loh. Jadi itulah perlu kerjasama kita semua untuk menyelamatkan ya bangsanya kita, generasinya kita, gitu. Oke, demikian konten kali ini. Sumber Alam memang beda.